Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 Etika Bisnis dan Profesi yang beranggotakan saya Muhammad Rizky Wiraputra, Putri Giovanni Aditya, Marsilah dan Vita Luciana akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai Good Corporate Governance atau yang disingkat GCG. Baiklah, tanpa membuang waktu dan ingin memanfaatkan waktu yang ada, mari kita mulai sesi presentasi yang akan pertama kali disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, yang pertama, latar belakang munculnya GCG. Mulai populernya istilah tata kelola perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah asing Good Corporate Governance atau disingkat GCG tidak dapat dilepaskan dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat. Contohnya sistem ekonomi komunis menjelang akhir abad ke-20 menjadikan sistem ekonomi kapitalis sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang paling dominan di seluruh dunia. Dalam perjalanannya, beberapa perusahaan-perusahaan akan muncul sebagai perusahaan swasta raksasa yang bahkan aktivitas dan kekuasaannya telah melebihi batas-batas suatu negara. Krisis ekonomi. Perusahaan korporasi saat ini telah berkembang dari sesuatu yang relatif tidak jelas menjadi institusi ekonomi dunia yang amat dominan. Kekuatan dan pengaruh perusahaan ini sedemikian besarnya sehingga telah menjelma menjadi monster raksasa yang mendikte hampir seluruh hidup kita. Pola krisis di Indonesia, sebagaimana juga di beberapa negara Asia lainnya di sekitar tahun 1997 diawali oleh aksi para spekulan mata uang yang notabene juga merupakan pelaku bisnis perdagangan mata uang asing. Akibatnya, terjadi penurunan nilai mata uang lokal, naiknya suku bunga bank, meningkatnya kredit macet, dan anjloknya indeks harga saham. Dari itu, kemudian timbul kredit macet yang menimpa lembaga-lembaga perbankan Indonesia. Hal ini menimbulkan efek domino, yaitu hancurnya sistem perbankan di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan krisis ekonomi, politik, dan sosial yang sangat kompleks. Beberapa perusahaan besar di Indonesia ada yang bermasalah dan bahkan tidak mampu lagi meneruskan kegiatan usahanya akibat menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang buruk atau bad corporate governance. Akibatnya, bank-bank pemerintah tersebut dan beberapa perusahaan swasta mengalami kesulitan keuangan karena kelompok usaha besar ini tidak mampu mengembalikan pinjaman uang. Berikut ada beberapa pihak-pihak bank, yaitu Bank Bumi Daya atau BBD yang tidak mampu mengelola investasi keuangan, dan juga PT Lapindo Berantas yang tidak mampu menjalankan etika sosial yang mengakibatkan bangkrutnya perusahaan. Kejatuhan beberapa bank pemerintah pada awal abad ke-21 lebih disebabkan oleh kebijakan ekspansi kredit direksi bank tersebut yang tidak bijaksana atau unprudential credit policy. Pada intinya, timbulnya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk atau bad corporate governance dan tata kelola pemerintahan yang buruk pula atau bad government governance, sehingga memberi peluang besar timbulnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dapat ditunjukkan pada beberapa fakta berikut. Yang pertama, mudahnya para spekulan mata uang untuk mempermainkan pasar valuta asing karena tidak adanya alat kendali yang efektif. Yang kedua, mudahnya para konglomerat memperoleh dana pinjaman dari perbankan. Hal ini dimungkinkan karena para konglomerat itu sekaligus juga menjadi pemilik bank-bank swasta ternama. Banyak direksi di bank, badan usaha milik negara atau BUMN termasuk di bank-bank pemerintah juga tidak independen. Yang keempat, para komisaris di BUMN seringkali bukan orang yang profesional, melainkan oknum-oknum birokrasi yang telah memasuki usia pensiun. Banyaknya profesi yang terkait dengan kegiatan bisnis yang mudah diajak bekerja sama untuk merekayasa laporan. Yang terakhir, pada saat timbul krisis moneter, Bank Indonesia membocorkan dana berupa bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Selanjutnya, krisis ekonomi di Amerika Serikat. Krisis ekonomi tidak hanya
terdapat di Indonesia saja, melainkan juga terdapat di negara kapitalis terbesar di dunia yaitu Amerika Serikat. Kasus manipulasi dan kebangkrutan beberapa perusahaan, salah satunya adalah yang menimpa perusahaan Enron. Dewan Direksi Enron telah menyalahgunakan kepercayaan para pemegang saham, antara lain dengan menjalankan praktik akuntansi berisiko tinggi, melaksanakan banyak transaksi yang syarat dengan benturan kepentingan, menjalankan praktik transaksi off balance sheet yang sangat ekstensif, dan menetapkan kompensasi eksekutif yang sangat berlebihan. Selanjutnya, ada kebangkrutan dari Lehman Brothers, salah satu bank investasi raksasa, sebagai akibat macetnya pengembalian kredit yang disalurkan secara tidak terkendali pada sektor perumahan atau real estate. Krisis keuangan ini memicu krisis kepercayaan yang akhirnya memicu ras atau penarikan besar-besaran pada beberapa bank komersial seperti Bank Indy, Max, dan Washington Mutual, yang akhirnya memaksa pemerintah dan Bank Sentral AS menyediakan dana penyelamatan sekitar $700 Amerika. Banyak pihak yang mengatakan bahwa krisis keuangan AS ini berdampak besar bagi perekonomian dunia yang pada gilirannya memunculkan resesi ekonomi dunia. Solusi untuk mengatasi krisis gelombang pertama pada awal tahun 2000-an, pemerintah AS bertindak cepat untuk meredam kepanikan para investor dengan mengeluarkan undang-undang yang terkenal dengan nama Sarbanes-Oxley Act of 2002. Undang-undang ini berisi penataan kembali akuntansi perusahaan publik, tata kelola perusahaan, dan perlindungan terhadap investor. Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi acuan awal dalam menjabarkan dan menegakkan GCG atau Good Corporate Governance baik di AS maupun di Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Putri. Kepada Putri, saya silakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Rizky. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian GCG. Walaupun istilah GCG ini sudah sangat populer, namun sampai saat ini belum ada definisi baku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee Inggris tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report oleh Sukrisno Agus tahun 2006. Istilah ini sekarang menjadi sangat populer dan telah diberi banyak definisi oleh berbagai pihak. Berikut beberapa definisi yang dapat dijadikan acuan. Yang pertama, menurut Cadbury Committee of United Kingdom, GCG merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan pihak-pihak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarah dan mengendalikan perusahaan. Kemudian yang kedua, menurut Forum Corporate Governance in Indonesia, FGCI 2006, forum ini tidak membuat definisi tersendiri, melainkan mengambil definisi dari Cadbury Committee of United Kingdom, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan pihak-pihak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Kemudian selanjutnya, menurut Sukrisno Agus tahun 2006, GCG merupakan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana suatu sistem yang mengatur hubungan para dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Kemudian yang keempat, menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Jagat dan kawan-kawan 2004, GCG merupakan suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja. Next. Kemudian yang terakhir, menurut Wahyudi Prakasa dalam Sukrisno Agus 2006, GCG merupakan mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan,
komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan stakeholders yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem intensif sebagai kerangka kerja atau framework yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan. Next, kemudian konsep GCG. Setelah mengutip berbagai definisi, dapat kita simpulkan bahwa konsep Good Corporate Governance pada intinya mengandung pengertian seperti yang tertera berikut. Yang pertama, berdasarkan wadahnya, GCG berbentuk organisasi atau perusahaan, sosial, dan pemerintahan. Yang kedua, berdasarkan modelnya, GCG berarti suatu sistem perusahaan dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang tepat. Kemudian yang ketiga, berdasarkan tujuannya, GCG memiliki tujuan yaitu yang pertama meningkatkan kinerja organisasi, yang kedua menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, yang ketiga mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi, yang keempat meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Kemudian berdasarkan mekanismenya, GCG mengatur dan mempertegas kembali hubungan peran, wewenang, dan tanggung jawab dalam arti sempit antar pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi, dalam arti luas antar seluruh pemangku kepentingan. Next, prinsip-prinsip GCG. Berikut beberapa prinsip GCG menurut Organization for Economic Cooperation and Development. Yang pertama, perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan atau fairness. Yang kedua, transparansi atau transparansi. Yang ketiga, akuntabilitas atau accountability. Yang keempat, responsibilitas atau responsibility. Kemudian, dalam hubungan dengan tata kelola BUMN, Menteri Negara BUMN juga mengeluarkan keputusan nomor 117 MMDU 2002 tentang penerapan GCG menurut Jager dan kawan-kawan tahun 2003. Prinsip menurut keputusan ini yaitu yang pertama kewajaran, kedua fairness, ketiga akuntabilitas, keempat pertanggungjawaban, dan lima kemandirian. Kemudian berikut penjelasan singkat mengenai masing-masing prinsip tersebut. Yang pertama, perlakuan yang setara. Menurut prinsip ini, prinsip agar para pengelola memerlukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer maupun pemangku kepentingan sekunder. Kemudian prinsip transparansi, yaitu prinsip atau biasa disebut prinsip keterbukaan, merupakan kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Prinsip yang menyatakan bahwa para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, prinsip responsibilitas, yaitu prinsip responsibilitas atau biasa disebut prinsip tanggung jawab, merupakan kewajiban bagi para pengelola untuk memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kemudian yang terakhir, prinsip kemandirian. Tambahan prinsip dalam mengelola BUMN, suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Kemudian selanjutnya yaitu beberapa skandal yang sedang marak dihadapi oleh dunia usaha, yaitu yang pertama, perlakuan tidak adil yang dihadapi oleh satu atau beberapa pemangku kehidupan. Yang kedua, maraknya rekayasa laporan keuangan dan sering timbul insiden trading yang dilakukan oleh para eksekutif. Kemudian yang ketiga, munculnya berbagai kejahatan perang putih yang sangat canggih, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baiklah, sekian dari materi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Giovanni Aditya, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Putri
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat GCG. GCG merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penerapan GCG adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mencegah atau memperkecil peluang praktik manipulasi dan kesalahan signifikan dalam pengelolaan kegiatan organisasi. Next. Menurut Tiger dan kawan-kawan, 2003 mengatakan bahwa paling tidak ada 5 alasan mengapa penerapan GCG itu bermanfaat, yaitu 1. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menulis kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Kedua, berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Ketiga, internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. 4. Walaupun GCG obat mujarab untuk keluar dari krisis sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lingkup bisnis yang kini telah banyak berubah. Kelima, teoritis. Secara praktis GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Next. Menurut Today Surya dan Ivan Yostifondana 2007 mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah 1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. 2. Mendapatkan biaya modal cost of capital yang lebih murah. 3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. 4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. 5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntunan hukum. Konsep GCG merupakan upaya perbaikan terhadap sistem, proses, dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan dalam arti luas dan khusus organisasi RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi dalam arti sempit. Next. 2. GCG dan hukum perseroan di Indonesia. Kegiatan perusahaan atau perseroan awalnya didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Namun undang-undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya. Undang-undang tersebut diganti karena adanya perubahan perkembangan yang cepat berkaitan dengan teknologi, ekonomi, harapan masyarakat tentang perlunya peningkatan pelayanan dan kepastian hukum, kesadaran sosial dan lingkungan, serta tuntutan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, atau bisa disebut good corporative governance. Next. Yaitu ada ketentuan lama yang dipertahankan dan ketentuan baru yang ditambahkan, yang kalau dicermati berkaitan dengan tata kelola perusahaan. Ketentuan yang disempurnakan antara lain yaitu 1. Dimungkinkan mengadakan RUPS dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya dalam pasal 77. Kedua, kejelasan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian pengesahan status badan hukum dan pengesahan anggaran dasar perseroan dalam bab 2. Ketiga, memperjelas dan mempertugas tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris.
termasuk mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan. Keempat, kewajiban perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Next. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara eksplisit tentang GCG. Namun, undang-undang ini mengatur secara garis besar tentang mekanisme hubungan, peran, wewenang, tugas dan tanggung jawab, prosedur dan tata cara rapat, serta proses pengambilan keputusan dari organ minimal yang harus ada dalam perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau bisa disebut RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Di samping itu juga diatur persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Wewenang dari ketiga organ ini diatur dalam bab 1 pasal 1. Secara lebih spesifik, wewenang, tugas, dan tanggung jawab ketiga organ ini dapat diringkas sebagai berikut. Next. Dalam RUPS menjelaskan atau dalam tugasnya 1. Menyetujui dan menetapkan perubahan anggaran dasar perusahaan dalam pasal 19 ayat 1. Kedua, menyetujui pembelian kembali dan pengalihan saham perseroan dalam pasal 38 ayat 1. Ketiga, menyetujui penambahan dan pengurangan modal perseroan pasal 41 ayat 1. Keempat, menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan direksi serta laporan tugas pengawasan komisaris pasal 69. Kelima, menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih, penyisian, cadangan, dan dividen serta dividen interim pasal 71 dan pasal 72. Dan tugas Dewan Komisaris yaitu melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada Dewan Direksi pada pasal 108. Ketua bertanggung jawab tentang secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dalam pasal 114 ayat 3 dan ayat 4. Ketiga, bertanggung jawab serta secara pribadi atas kepalitian perseroan bila disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat pasal 115. Keempat, diberi wewenang untuk membentuk komite yang diperlukan untuk mendukung tugas Dewan Komisaris dalam pasal 121. Tugas Dewan Direksi secara singkat yaitu 1. Menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam batas yang ditetapkan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan pasal 92. Kedua, bertanggung jawab tentang dan penuh secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dalam pasal 97. Ketiga, mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan pasal 98. Kesembilan, wajib membuat daftar pemegang saham, risalah RUPS dan risalah rapat direksi. Mati kan? Pasal 100, wajib membuat laporan tahunan pasal 100 ayat 1B. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vika Luciana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akan menjelaskan tentang GCG dalam badan usaha milik negara atau yang disebut BUMN. Pada awalnya, tujuan dibentuknya BUMN adalah merupakan pencabaran dan implementasi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintah melalui BUMN kemudian mencoba untuk menguasai dan mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak luas bagi kepentingan masyarakat, seperti kelistrikan, telekomunikasi, tata guna air, dan pertambangan. Namun, kedua BUMN yang mendirikan oleh pemerintah ini telah merambah ke segala sektor dan jenis usaha termasuk ke sektor-sektor yang sudah biasa dilakukan oleh sektor swasta. Aturannya,
dapat dibedakan 3 jenis bentuk hukum BUMN, yaitu persero perusahaan umum atau perum, dan perusahaan jawatan atau perkebunan, dan perusahaan persero dan perusahaan persero. Perusahaan persero tunduk pada peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas di mana modal perusahaan terdiri dari saham-saham dan tujuan utama dari perusahaan ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan perum merupakan perusahaan negara yang modalnya berupa sektoral modal pemerintah dan misi yang diemban tidak sepenuhnya mencari keuntungan, tetapi juga membawa misi sosial. Perusahaan jawatan atau perjan adalah perusahaan negara yang modalnya disisihkan dari APBN dan dikelola oleh Departemen Teknis Pemerintah. Yang kedua, menurut Jaker dan kawan-kawan 2003 sampai dengan tahun 2002, masih ada BUMN sebanyak 161 perusahaan yang tersebar di sekitar 37 sektor atau bidang usaha. Bidang usaha BUMN ini sangat menyebar mulai dari komunitas yang dianggap vital seperti air, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Persoalan pokok yang dihadapi BUMN secara keseluruhan adalah rendahnya keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan total harganya. Persentase keuntungan terhadap total atau disebut return on asset atau ROA sangat rendah, yaitu hanya sekitar 3,6%. Ini menunjukkan bahwa kinerja secara keseluruhan masih kurang memuaskan. Selanjutnya, mengungkapkan bahwa rendahnya keinginan BUMN ini ada kaitannya dengan belum efektivitasnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN tersebut. Hal ini dapat dilihat antara lain pada yang pertama, pemberian remunerasi yang berlebihan pada direksi yang tidak mencerminkan keterkaitan dengan pencapaian takdir kinerja dan adanya penyalahgunaan atau misus fasilitas BUMN untuk manajemen. Yang kedua, terlalu kuatnya pemegang saham sehingga dalam pemberian paket remunerasi tidak merangsang direksi untuk melakukan usaha terbaik atas kepentingan BUMN. Yang ketiga, transaksi bisnis dengan pihak luar yang dilakukan manajemen tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham. Yang keempat, penyusunan past service liabilities yang sangat menguntungkan direksi dan komisaris tetapi sangat membebani BUMN. Kelima, melakukan strategi diversifikasi atau ekspansi untuk meningkatkan ukuran perusahaan demi proyektif dirinya tanpa memperhatikan dampaknya pada kinerja perusahaan. Yang keenam, intervensi pemegang saham atau pihak luar secara berlebihan dalam kegiatan operasional BUMN. Yang ketujuh, adanya praktik perusahaan dalam perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Selanjutnya, menyadari masih rendahnya kinerja BUMN serta mengingat modal yang telah disetor dan harta yang telah tertanam pada BUMN sangat besar. Maka pemerintah melalui Kementerian BUMN mewajibkan semua BUMN menerapkan tata kelola perusahaan yang sehat atau good corporate governance. Sebagai acuan pelaksana, Menteri Negara BUMN mengeluarkan keputusan nomor Kep 23 PM PBUMN atau 2003 tanggal 31 Mei tahun 2000 tentang pengembangan praktik good corporate governance pada BUMN. Kemudian, pedoman praktik GCG ini disempurnakan melalui keputusan Menteri Negara BUMN nomor Kep 117 MMBU tahun 2002 tanggal 1 Agustus tahun 2002. Adapun tujuan dan prinsip GCG menurut keputusan Menteri Negara BUMN nomor 117 MMBU tahun 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan GCG diatur dalam pasal 4 yaitu A. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat keterbukaan, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya asing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Yang B, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. Yang C, mendorong organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang D, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Dalam menjelaskan program partisipasi. Yang kedua, prinsip GCG diatur dalam pasal 3 yaitu A. Transparansi untuk keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengumpulkan informasi.
Yang B, kemandirian yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa bentuk kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun. Yang C, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi pelaksana dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif. Yang D, bertanggung jawab, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Yang E, ajaran atau fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut beberapa contoh kasus pengelolaan BUMN sebelum dan sesudah diterapkan prinsip GCG antara lain. Yang pertama, sebelum diterapkannya prinsip-prinsip GCG. Yang A, penunjukan anggota komisaris dan anggota direksi BUMN lebih memperhatikan aspek politis atau KKN, like and dislike, daripada aspek kompetensi dan profesionalitas. Yang B, berfungsinya organ satuan pengawas inter SPG. Yang C, tidak adanya komite audit. Yang D, kurang memperhatikan penerapan prinsip akuntabilitas, terutama kurangnya perhatian direksi dalam penyusunan laporan keuangan yang berlanjutan. Yang E, dan lain-lain. Yang kedua, setelah diterapkannya prinsip-prinsip GCG, A, penunjukan anggota komisaris dan direksi mulai memperhatikan aspek kompetensi dan profesionalitas, khususnya dengan adanya ketentuan anggota komisaris dan direksi independen yang betul memperhatikan aspek independen dan profesionalitas. Yang B, dayakan organ SPJ khususnya menyangkut kualitas SPJ dapat yang dimiliki organ SPJ tersebut. Yang C, dibentuknya komite audit. Yang D, penegasan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan bahwa hal itu merupakan salah satu wujud tanggung jawab. Baiklah, berikutnya Mas Jerry akan menjelaskan kepada Mas Sila. Pada saudara Mas Sila dipersilakan. Terima kasih untuk kita. Materi selanjutnya ialah tentang BCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia yang akan dijelaskan oleh saya. Secara formal, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar di mana berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta, menurut Status 6 1996. Pasar modal atau capital market lebih sempit dari pasar keuangan atau financial market, karena dalam pasar modal hanya diperjualbelikan instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang, obligasi saham, dan instrumen derivatif. Sedangkan pasar keuangan mencakup instrumen jangka pendek dan jangka panjang. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga dan unsur-unsur pasar modal antara lain: 1. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berfungsi mengawasi kegiatan semua lembaga terkait agar kegiatan pasar modal dan keuangan berjalan adil dan efektif. 2. Bursa Efek, lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas pasar modal. 3. Lembaga Clearing, lembaga yang mirip dengan lembaga clearing uang giral yang dikenal dalam dunia perbankan. Fungsi lembaga clearing ini adalah menyimpan dan mengatur arus fisik sekuritas. 4. Emiten, perusahaan yang menjual instrumen sekuritas untuk memperoleh dana dari investor. 5. Underwriter, perusahaan penjamin bagi emiten agar emiten sukses dalam menjual instrumen sekuritas tersebut. Fungsi underwriter adalah memastikan bahwa instrumen sekuritas yang diterbitkan oleh emiten dapat terjual habis dengan harga wajar. 6. Investor atau calon investor, yaitu institusi atau perorangan yang setiap saat melakukan transaksi pembelian dan penjualan atas instrumen sekuritas yang diperdagangkan di bursa. 7. Akuntan publik, yaitu lembaga yang melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan emiten dan memberikan opini audit atas kewajaran laporan keuangan emiten yang diperiksanya. 8. Notaris, yaitu lembaga hukum yang memberikan dasar keabsahan secara legal berbagai peristiwa atau kegiatan penting dalam perusahaan seperti hasil rapat umum pemegang saham atau RUPS, jual beli aset tetap perusahaan, peminjaman uang, dan sebagainya. 9. Konsultan hukum, yaitu lembaga yang diperlukan emiten untuk memeriksa dan memastikan bahwa emiten yang akan menerbitkan instrumen sekuritas tidak memiliki sengketa hukum dengan pihak lain. 10. Konsultan keuangan,
yaitu lembaga yang dapat diminta jasanya oleh emiten untuk memberikan nasihat di bidang keuangan sebelum menerbitkan suatu instrumen sekuritas. Next. Bapepam LK dalam aktivitas pasar modal, suatu negara diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengawasi semua lembaga terkait dan membuat berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh semua lembaga terkait agar kegiatan pasar modal di bursa dapat berjalan secara adil. Next. Adil, efektif, dan efisien, sehingga semua lembaga penunjang yang terkait di bursa menjalankan tata kelola lembaga masing-masing secara sehat dan mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk seperangkat aturan yang dikeluarkan oleh Bapepam LK tersebut. Bapepam LK juga berfungsi mengawasi dan menegakkan aturan main yang ada, termasuk memberikan sanksi yang diperlukan kepada lembaga terkait yang melanggar aturan main tersebut dari terciptanya pasar modal yang adil, efektif, dan efisien. Next. Beberapa peraturan yang berhubungan dengan tata kelola yang sehat yang ditujukan pada lembaga-lembaga penunjang antara lain. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, terutama yang berkaitan dengan prinsip transparansi pengungkapan atau disclosure. Informasi penting seperti hak memesan efek terlebih dahulu, benturan kepentingan, tender, dan sebagainya. 2. Peraturan Bapepam Nomor 9/1 tentang hak memesan efek terlebih dahulu, terutama menyangkut prinsip keadilan fairness antar investor. 3. Peraturan Bapepam Nomor 8/2 tentang laporan keuangan, terutama berhubungan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan. 4. Peraturan Bapepam Nomor 9.1 tentang benturan kepentingan transaksi tertentu untuk menjamin transaksi dijalankan secara independen, jujur, dan tidak merugikan pihak lain untuk kepentingan publik tertentu. 5. Peraturan Bapepam Nomor 9.2 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan terbuka ini berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 6. Peraturan Bapepam Nomor 9.3.1 tentang penggabungan usaha dan peleburan perusahaan pabrik dan emiten. Ini berkaitan dengan hukum dengan usaha yang menyangkut prinsip keadilan. Next. 7. Peraturan Bapepam Nomor 9.1.1 tentang rencana dan pelaksanaan RPTS kepentingan pemegang minoritas agar tidak diperlakukan secara tidak adil oleh pemegang saham mayoritas dalam RPTS. 8. Peraturan Bapepam Nomor 9.2.1 tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersikap ekuitas dan perusahaan publik. Ini menyangkut prinsip tata kelola dan aturan pokok perusahaan yang akan menerbitkan ekuitas di bursa. 9. Peraturan Bapepam Nomor 10.5 tentang keterbukaan informasi bagi emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan pernyataan pilot. Ini menyangkut prinsip transparansi. 10. Peraturan Bapepam Nomor 9.1.4 tentang pembentukan sekretariat perusahaan. Ini menyangkut prinsip transparansi dan tanggung jawab perusahaan emiten. 11. Peraturan Bapepam Nomor 9.1.6 tentang direksi dan komisaris emiten dan perusahaan publik. Ini untuk meningkatkan profesionalisme dan jawab para anggota direksi dan komisaris dalam rangka penegakan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, 12, dan sebagainya. Next. GCG perbankan di Indonesia. Indonesia mengalami krisis ekonomi yang terjadi menjelang akhir abad ke-20, yaitu diawali oleh krisis moneter yang menimpa dunia perbankan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perbankan di Indonesia masih sangat lemah. Oleh karena itu, dalam upayanya menata kembali manajemen dan kegiatan perbankan di Indonesia, dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 84 PB 1 6 tanggal 30 Januari 2006
tentang implementasi GCG oleh bank komersial. Secara garis besar peraturan ini mengatur tentang A. Prosedur pengelolaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Pasal 1 ayat 6. B. Tujuan implementasi GCG pasal 2. Minimal untuk merealisasikan 1. Kejelasan tugas Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. 2. Kelengkapan dan implementasi tugas komite dan unit pelaksanaan fungsi internal audit bank. 3. Kinerja ketaatan, fungsi auditor internal dan eksternal. 4. Implementasi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal, ketentuan dana pihak terkait atau related parties, dan dana dalam jumlah besar. Selanjutnya, rencana strategis bank. Lalu transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan. Next. C. Jumlah komposial, kriteria, dan independensi Dewan Komisaris. Bab 2, pasal 4-18. D. Jumlah komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Direksi. Bab 3, pasal 19 hingga 37. E. Komite. Bab 7, pasal 38. Bab 4, pasal 38 sampai 48. F. Ketaatan fungsi auditor eksternal dan internal. Bab 5, pasal 49 hingga 52. G. Implementasi manajemen risiko. Bab 6, pasal 53. H. Ketentuan dana. Bab 7, pasal 54 hingga 55. I. Rencana strategis bank. Bab 8, pasal 56. J. Aspek transparansi kondisi bank. Bab 9, pasal 50 hingga 8. K. Konflik kepentingan dan pelaporan internal. Bab 10, pasal 59 hingga 60. L. Laporan dan asesmen implementasi GCG. Bab 11, pasal 61 hingga 66. M. Implementasi GCG di cabang luar negeri. Bab 12, pasal 67 hingga 68. N. Sanksi-sanksi. Bab 13, bab 69 hingga 75. O. Ketentuan peralihan. Bab 14, pasal 76 hingga 70. P. Ketentuan penutup. Bab 15, pasal 78. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya dikembalikan kepada Rizky. Baik, terima kasih kepada Marsilah saya ucapkan. Dengan berakhirnya presentasi dari Marsilah, maka presentasi pada hari ini tentang Good Corporate Governance kita telah selesai. Dapat kita simpulkan bahwasanya setiap perusahaan itu, baik itu perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta, itu harus menjalankan Good Corporate Governance agar dapat memberikan manfaat dan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan. Baiklah, mungkin sekian dari kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.